Sejarah Persib Bandung sepanjang masa. Pernah kepikiran gak sih, kenapa setiap kali Persib tanding satu kota atau bahkan satu provinsi mendadak kayak berhenti bernafas? Coba bayangin, ada anak kecil yang baru bisa jalan, udah diajarin nyanyi Halo-Halo Bandung. Ada kakek-kakek yang rela jalan kaki jauh demi dengerin radio pertandingan. Di Jawa Barat, cinta sama klub ini tuh bukan pilihan, tapi udah banyak warisan DNA dari lahir. Ini bukan sekedar cerita tentang 11 orang yang nendang bola di lapangan. Ini adalah cerita tentang perlawanan, harga diri, air mata, penantian belasan tahun, dan cinta yang gak ada matinya. Inilah sejarah epik, sejarah panjang Persib Bandung. Halo semuanya, balik lagi di channel kita. Sebelum kita masuk ke lorong waktu membahas sejarah Maung Bandung dari tahun 1930-an sampai sekarang, saya minta waktu kalian 3 detik aja buat klik tombol like, share video ini ke grup tongkrongan kalian, dan pastinya subscribe biar channel ini makin semangat bikin dokumenter bola keren lainnya. Oke, kita gas ke zaman penjajahan Belanda. Yang pertama, akar rumput, lahirnya sang pangeran, era 1923 sampai 1933. Kita mundur jauh ke tahun 1923. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Di Bandung sudah ada klub bola bernama BIVB. Lalu pemainnya siapa? Ya, orang-orang pribumi tentunya. Salah satu tokoh pentingnya adalah Syamsuddin, yang diteruskan sama putra pahlawan nasional kita, Otto Iskandar Dinata. Tapi waktu itu sepak bola terpecah. Ada BIVB dan ada juga NVB. Nah, masyarakat Bandung tuh mikir, gila, kita kalau kepecah gini, kapan majunya lawan tim-tim bentukan Belanda? Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 1933, dua kekuatan ini sepakat buat bergabung. Dari situlah nama Persib, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, resmi lahir. Anwar SD Pamuncak jadi ketua umumnya yang pertama. Tujuannya cuma satu waktu itu, untuk membuktikan kalau pemain pribumi juga punya harga diri di lapangan hijau. Yang kedua, sepak bola sebagai alat perlawanan di masa penjajahan. Kalian harus paham, di zaman itu Persib bukan cuma main bola cari keringat. Persib itu alat perlawanan politik. Lewat lapangan sepak bola, orang-orang Bandung menunjukkan eksistensi mereka ke penjajah. Mereka main ngotot. Setiap kali Persib menang lawan tim bentukan Belanda, itu rasanya kayak menang perang buat masyarakat lokal. Pada saat Jepang masuk tahun 1942, keadaan semakin kacau. Semua organisasi dibredel habis termasuk Persib. Tapi namanya cinta gak bisa dimatiin begitu saja. Secara sembunyi-sembunyi, semangat Persib tetap dijaga lewat klub-klub lokal di Bandung sampai akhirnya Indonesia merdeka. Yang ketiga, masa keemasan di era perserikatan tahun 1950-an sampai 1990. Masuk ke era kemerdekaan dan kompetisi perserikatan. Nah, disinilah Persib berubah dari sekedar klub lokal jadi raksasa sepak bola Indonesia. Pada tahun 1961, Persib juara perserikatan. Tahun 1986, juara lagi. Tahun 1990, juara lagi. Era 80-an sampai 90-an awal ini adalah golden eranya Persib. Siapa yang gak kenal nama-nama seperti Robby Darwis, Ajat Sudarjan? Mereka itu seperti superhero lokal untuk orang-orang Jawa Barat. Ada satu fenomena gila di era ini. Kalau Persib masuk final dan main di Stadion Utama Senayan Jakarta, itu jalanan dari Bandung ke Jakarta isinya bus bobotoh semua. Senayan yang kapasitasnya ratusan ribu orang itu bisa berubah jadi lautan biru. Gengsi kedaerahan di era perserikatan ini benar-benar gak ada tandingannya. Yang keempat, tamparan keras di era profesional. Liga Indonesia di tahun 1994-1995. Tahun 1994, PSSI membuat gebrakan. Kompetisi perserikatan yang amatir dan Galatama yang semi profesional digabung menjadi Liga Indonesia atau Ligina.
Banyak pengamat sepak bola yang meremehkan tim ex-perserikatan kayak Persib. Persib mah paling numpang lewat. Mana bisa bersaing dengan klub Galatama yang banyak duit dan menggunakan pemain asing. Tapi tebak, Persib malah ngasih tamparan keras. Di bawah asuhan pelatih Indra Thohir dengan 100% pemain lokal tanpa pemain asing satupun, Persib tembus ke final lawan Petrokimia Putra. Dan lewat gol tunggal Sutiono Lamso, Persib Bandung resmi jadi juara Liga Indonesia edisi pertama. Itu adalah bukti nyata kalau mentalitas dan kebanggaan pemain lokal bisa mengalahkan uang dan pemain asing. Yang kelima, masa paceklik dan era Dark Age 1996 sampai 2013. Tapi habis manis terbitlah pahit. Setelah juara tahun 1995, Persib masuk ke masa kelam. Benar-benar Dark Age. Bayangkan, klub sebesar Persib dengan supporter jutaan puasa gelar liga selama 19 tahun bro. 19 tahun. Dari tahun ke tahun gonta-ganti pelatih, beli pemain asing mahal-mahal. Dari Christian Bekamenga, Redwano Barkowi, Lorenzo Cabanas, sampai Hilton Moreira, manajemen sudah jor-joran. Tapi entah kenapa piala itu kayak menjauh. Bahkan Persib sempat merasakan momen nyaris degradasi ke kasta kedua. Itu adalah masa-masa paling menyakitkan untuk Bobotoh. Caci maki, demo ke manajemen, tangisan di stadion, semuanya campur aduk. Tapi hebatnya, di masa paling hancur ini Bobotoh tidak pernah meninggalkan stadion. Keenam, puncak emosi meledak di Palembang pada Indonesia Super League tahun 2014. Dan akhirnya tahun 2014, tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bobotoh yang masih hidup hari ini. Di bawah asuhan legenda mereka sendiri, Kang Jajang Nurjaman, Persib menemukan racikan pas. Ada Imade Wirawan, si penjaga gawang, Vlado di belakang, Makan Konate yang magic banget di tengah, dan Ferdinand Sinaga yang ada di depan. Partai final Indonesia Super League tahun 2014 digelar di Palembang lawan musuh kuat Persipura Jayapura. Pertandingan super dramatis, ketinggalan duluan, mengejar, main dengan 10 orang sampai akhirnya harus adu penalti. Ahmad Cuprianto alias Cupe maju jadi penendang terakhir. Satu Jawa Barat tahan nafas dan ketika bola itu masuk ke gawang, boom! Pecah tangisan di mana-mana. 19 tahun penantian selesai malam itu juga. Besoknya, kota Bandung lumpuh total karena jutaan yang turun ke jalan menyambut pahlawan mereka. Itu bukan sekedar perayaan juara, itu adalah kelegaan satu generasi. 7. Menguasai era turnamen Piala Presiden tahun 2015. Tapi pas ada turnamen Piala Presiden tahun 2015, Persib membuktikan kalau mereka memang lagi di puncaknya. Mereka main beringas dan tembus final di Gelora Bung Karno. Meskipun tensi di luar lapangan panas sekali, skuad Maung Bandung tetap fokus dan berhasil membawa pulang trofi Piala Presiden. Ini membuktikan mentalitas juara 2014 itu bukan kebetulan. Ke-8, fenomena Bobotoh, jantungnya Maung Bandung. Kita udah ngomongin sejarah timnya, tapi video ini nggak bakal sah kalau nggak ngebahas nyawanya Persib, yaitu Bobotoh. Kata Bobotoh sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya orang ngasih dukungan. Di dalam Bobotoh ini ada banyak elemen besar. Yang paling terkenal pastinya Viking Persib, klub dan bomber. Loyalitas mereka itu naik level. Main di kandang penuh, main away ke ujung pulau ada aja yang berangkat. Untuk Bobotoh, mendukung Persib itu ibarat ngelawan anggota keluarga. Kalau mainnya jelek, dikritik habis-habisan. Tapi kalau lagi jatuh, bakal dibela mati-matian. 9. El Clasico Indonesia, rivalitas tanpa batas. Nah, bicara sejarah, gak bisa lepas dari yang namanya rivalitas dan musuh bebuyutan Persib, tentu saja Persija Jakarta. Laga ini sering disebut El Clasico-nya Indonesia. Sebenarnya rivalitas ini memanas banget mulai tahun 2000-an, baik di lapangan maupun di level supporter. Setiap kali dua tim ini bertanding, tensi di rumput hijau sama di tribun itu sama-sama mendidih. Pemain sering bilang,
Lo boleh kalah lawan tim mana aja, asalkan jangan kalah lawan Persija. Gengsinya terlalu mahal. Saking panasnya, bahkan pemain kadang harus naik mobil rantis, kendaraan taktis lapis baja untuk masuk dan keluar stadion demi keamanan. 10. Persib modern, industrialisasi dan masa depan. Hari ini, Persib sudah berevolusi jauh dari klub amatir di tahun 1930-an. Di bawah PT PBB, Persib Bandung bermartabat. Persib menjelma jadi salah satu klub paling profesional dan kaya di Indonesia. Mereka punya manajemen yang rapi, sponsor yang antri mau nempel di jersey, sampai perlahan membangun fasilitas latihan mandiri yang bertaraf internasional. Pelatih kelas dunia seperti Luis Milla sampai Bojan Hodak pun pernah dan sedang meracik tim ini. Persib di era Liga 1 sekarang adalah simbol klub modern Indonesia. Tapi semodern apapun mereka, satu yang gak akan pernah luntur: nilai sejarah dan kebanggaan kedaerahan yang sudah ditanam sejak 1933. Dari lapangan berlumpur di zaman penjajahan sampai stadion megah dengan lampu terang benderang hari ini, Persib Bandung adalah bukti bahwa sepak bola bisa jadi identitas yang mempersatukan jutaan orang. Sekali biru, tetap biru. Bagimu Persib, jiwa raga kami. Terima kasih. Salam sportivitas.